Bapak Ibu Saudara, ada satu maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan permasalahan yang saat-saat ini menimpa hidup kita, Shalom, salam di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kebenaran firman Tuhan, satu janji firman Tuhan saya akan bacakan buat setiap kita semua di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada satu maksud Tuhan. Kalau Tuhan izinkan permasalahan yang saat-saat ini menimpa hidup kita, berbagai pencobaan yang saat ini kita harus hadapi, supaya setiap kita menjadi sempurna, menjadi utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Ya Bapak Ibu Saudara, saudara tidak salah dengar, saudara tidak sedang salah baca. Firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa ketika kita diizinkan Tuhan, diuji iman kita melalui berbagai pencobaan, sesungguhnya tujuan Tuhan adalah mulia, yaitu supaya kita tidak mengalami lagi kekurangan, tidak lagi mengalami persoalan, karena kita akan menjadi sempurna, menjadi utuh, dan tidak kekurangan satu apapun. Apa kuncinya Bapak Ibu Saudara? Supaya kita memperoleh janji Tuhan, menjadi tidak berkekurangan. Tuhan mengatakan, sebab kamu tahu, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan, perhatikan ini, ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak kekurangan satu apapun. Jadi kuncinya di sini adalah kita memerlukan ketekunan. Kita perlu mengembangkan satu karakter yang penting ini, yaitu tekun, sabar, tekun di dalam menghadapi persoalan yang ada, bersabar dalam menghadapi persoalan yang ada, Bapak Ibu Saudara. Apa sih pentingnya ketekunan? Apa sih pentingnya kesabaran? Saya ingin menceritakan Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ada seorang atlet wanita yang begitu luar biasa hebat, berprestasi, yang bernama Florence Chadwick. Florence Chadwick ini bukan seorang atlet renang biasa, Bapak Ibu Saudara. Sejak usia 10 tahun dia sudah memenangi berbagai kejuaraan. Dia pernah menyeberangi Selat Inggris, Bapak Ibu Saudara. Dia menempuh perjalanan atau menempuh waktu berenang sepanjang 13 jam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 13 jam berenang. Inilah hebatnya seorang Florence. Dan suatu ketika dia bertambah dewasa, Bapak Ibu Saudara, di usia 34 tahun dia ingin melakukan sesuatu juga yang tidak kalah hebatnya. Dia bertekad, Bapak Ibu Saudara, untuk dapat menyeberangi Pulau Catalina sampai ke pantai California. Dan jaraknya tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Dari Pulau Catalina ke pantai California itu berjarak 41,6 kilometer. Bapak Ibu Saudara, Florence bertekad, dan dia pagi-pagi benar, Bapak Ibu Saudara, dia sudah berenang dari pantai Catalina. Tentu saja di pagi-pagi benar air lautnya tentu itu juga begitu dingin.
Florence hanya ditemani ya kan oleh orang-orang yang ada dalam sebuah perahu yang tidak jauh jaraknya dari Catalina berenang. Ya, orang-orang yang ada di perahu ini bertugas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, misalnya Florence lelah, Florence mengalami kram kaki dan sebagainya. Ya, perahu ini, orang-orang di dalam satu perahu ini punya tugas untuk menolong Florence. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, Florence terus berenang sejam dia berenang, 2 jam, 3 jam, 5 jam, 10 jam, bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya dia menempuh waktu sudah 15 jam dia berenang. Tapi tiba-tiba di jangka waktu 15 jam dia sudah berenang, tiba-tiba angin ya semakin kencang, udara semakin dingin, kabut yang tadinya memang sudah berkabut semakin tebal. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kabut yang tebal itu betul-betul menutupi pemandangan daripada Florence. Florence tidak bisa lagi melihat tujuan yang dia ingin sampai. Begitu juga dia tidak bisa melihat lagi perahu yang mendampingi dia. Dia berenang dan di situ dia mulai gelisah. Dia mulai takut, Bapak Ibu Saudara. Dia berpikir, saya sekarang saat ini sendirian karena saya tidak bisa melihat apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, salah satu orang yang ada di dalam perahu yang mendampingi Florence itu berteriak kepada Florence ini, "Ayo Florence, jangan menyerah, sedikit lagi kamu sampai. Ayo Florence." Ya, sayup-sayup. Ya kan Florence mendengar suara pelatihnya. Oh, dia tahu ada pelatihnya, berarti ada perahu di sekitar dia. Tetapi Bapak Ibu Saudara, walaupun Florence mendengar, ya kan dapat mendengar suara pelatihnya mengatakan, "Ayo Florence, jangan menyerah, sedikit lagi kamu sampai." Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Florence Chadwick memilih untuk menyerah. Dia takut, karena dia takut, dia tidak bisa melihat, ya, tidak punya pandangan lagi karena kabut yang begitu tebal. Sekalipun pelatihnya mengatakan, "Ayo Florence, sedikit lagi, jangan menyerah." Tetapi Florence memilih menyerah. Akhirnya Florence naik dalam perahu penyelamat tersebut bersama dengan pelatihnya. Tapi tahukah saudara, betapa kagetnya dia. Perahu ya di mana dia sudah naik karena dia sudah menyerah, dia sudah naik dalam perahu tersebut. Ya, perahunya akhirnya menuju pantai. Dan tahukah saudara, ternyata titik di mana dia menyerah itu hanya sejauh 800 meter lagi sampai kepada garis finish. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Perjalanan dia berenang selama 15 jam menjadi sia-sia karena dia tidak bisa melanjutkan, hanya sisa 800 meter lagi. Mungkin kalau perenang ulung 800 meter mungkin hanya berapa menit, mungkin 5-10 menit, bahkan kurang, Bapak Ibu Saudara. Betapa menyesalnya Florence. Dia merasa 15 jam dia berjuang sia-sia karena dia memilih untuk menyerah dibandingkan untuk terus berusaha hanya beberapa menit lagi, hanya beberapa meter lagi, Bapak Ibu Saudara. Dari kisah ini kita bisa belajar, Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya sikap untuk pantang menyerah, sikap untuk terus bersabar sekalipun kita di tengah-tengah persoalan. Tuhan saat ini mengatakan kepada setiap kita, ayo jangan menyerah, ayo jangan goyah imanmu, sebentar lagi, ayo terus. Kalau hari ini saudara mulai merasa capek, kalau hari-hari ini saudara mulai merasa ingin menyerah, dengar perkataan Tuhan, jangan menyerah, sebentar lagi, ayo jangan menyerah, sebentar lagi selesai. Memang secara manusia tidak ada yang tahu kita
berapa lama pandemi COVID-19 ini berakhir. Tetapi saya kena percaya Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang berkata, ayo jangan menyerah, sebentar lagi, itu berarti perkataan Tuhan kita bisa dipercaya. Tinggal kesediaan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita maukah kita pegang janji Tuhan? Ketika kita melihat segala sesuatu begitu berat, ketika kita melihat segala sesuatu seperti Flores melihat bahwa begitu tebalnya kabut, dia tidak bisa melihat lagi ke depan. Kita mungkin hari-hari ini berkata, saya tidak lagi bisa melihat masa depan hidup saya, tidak bisa lagi melihat masa depan keluarga saya, tidak bisa lagi melihat masa depan usaha saya. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini pandanganmu mulai tertutup, engkau melihat masa depanmu gelap, Bapak Ibu Saudara, saatnya engkau memandang ke atas. Ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus sesungguhnya tidak pernah meninggalkan engkau. Dan ketika kita mulai merasa menyerah, peganglah firman Tuhan ini. Seperti Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ketika saudara mulai merasa lemah, ketika saudara mulai merasa ingin menyerah, katakan Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan ini, firman Tuhan ini, katakan kepada diri saudara sendiri, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin Bapak Ibu Saudara. Betul, kekuatan kita terbatas. Betul, tenaga kita terbatas, uang kita terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas. Berkatnya tidak terbatas. Kasih-Nya tidak terbatas. Oleh sebab itu, malam hari ini, kesempatan ini, ketika engkau mulai merasa ingin menyerah, katakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Renungkanlah ini.